Selamat malam Sobat Master People. Alumni malam minggu kita kali ini kedatangan tamu seorang fotografer luar biasa dengan segudang prestasi, terutama menjadi bukti jejak perjalanan hebat bagaimana wisata melalui gambar. Di samping saya ini bukan orang Semarang, Sobat Master, orang luar biasa yang lahir dan tumbuh besar di saya. Kita kenalan dulu yuk Sobat Master dengan beliau. Sampurasun Kang. Sampurasun Pantai. Kang, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Biasa memperkenalkan diri ke Sobat Master sekaligus menyapa buat alumni malam minggu. Namanya teh Master People. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Master People, perkenalkan nama saya Faisal Toha. Kerjaan saya sih hanya hobi dan kerjaan saya ya noong, istilah nama noong di kamera. Tapi alhamdulillah dengan belajar dengan kamera itu saya bisa tahu seluruh Indonesia. Saya bisa tahu malahan Amerika, keliling Karibia juga. Ya, alhamdulillah karena itu. Dengan kamera saya dan cahaya saya. Dulu malam mingguan Kuba bisa sampaikan kamera kan? Nah, kalau masalah kamera, saya ingat tuh waktu di TV waktu itu acara TVRI ya, ada iklan kamera waktu saya kelas 4 SD. Kamera berubah Kodak. Lalu si bapak waktu itu dinas di Aceh, mau ke Bandung. Kita kan di Aceh tinggal nih, Pak, tolong belikan kamera eta. Kelas 4 SD, saya nggak nyangka gitu kan. Lalu dibeliin lah itu kamera. So fotoin orang-orang gitu kan. Tapi asik juga gitu kan udah. Lalu pulang ke Bandung, di iklan lagi ada Polaroid yang thread keluar jadi kacang-kacang itu lucu loh itu. Jadi Pak beliin deh ya, beli lagi itu di sekolah di SD SMP di SD waktu itu SD 4 saya ini saya cek nih waktu kelas 5 itu semua guru anak-anak SD semua saya fotoin karena sukanya sama. Nah dari situ saya udah dari situ saya nggak tahu bahwa saya akan menyukai kamera. Kebetulan bapak saya juga senang sama motret kan, punya kamera Nikon tuh Legend yang sekarang itu, kalau sekarang tuh Legend tuh yang dipakai di film itu F2 Nikon F2. Saya nggak tahu itu kamera keren gitu kan, saya diamin aja gitu kan. Tapi waktu kelas 3 SMP saya udah mulai tertarik, saya ambil lagi itu kamera. Jetrek lagi, beli film. Jadi duit jajan beak film. Menok Fuji 35 tuh 2018 ya. Jetrek aja kalau sekarang sih enak, jetrek lihat hasilnya kan. Kalau dulu mah enggak, jetrek itu film numpuk we teh nyawa irade dicetak daun duit. Benar. Ngeri. Ya asik lah dari situ ya, mulai asik kan dengan kamera. Bersentuhan dengan orang profesional apa yang menjadi objek pertama? Nah ini ceritanya nih. Waktu itu saya sama orang tua saya sama bapak saya ya, karena bengal mungkin ya. Bengal karena dari sana sini terus jalan terus akhirnya dibawa ke psikiater. Di psikiater dibilang, wah ini anak jangan dikuliahin katanya, keluar SMA, udah aja biar dia berkembang sendiri. Psikiater yang ngomong begitu. Lalu ada penawaran jadi fotografer di kapal pesiar ke Amerika. Nah kebetulan saya sudah bisa, lalu saya daftarkan diri, tes bahasa Inggris dan macam-macam, lulus. Lalu saya ke Amerika. Di sana saya jadi fotografer kapal pesiar, tapi prestasinya cukup bagus. Saya jadi the best fotografer di kapal pesiar. Luar biasa bro.
Sobat Master. Dan foto saya itu terpajang di USA Today, koran USA Today, publish setengah halaman. Master fotografer. Lalu perusahaan itu nyalamin saya semua. Oke. Katanya, Faisal, you're a publisher photographer, we are proud of you. Mereka cuma proud aja, nggak ada bonus. Oke. Tapi saya bangga karena itu karya saya berada di USA Today, man. Orang yang masuk ke fotonya masuk ke USA Today itu selektifnya sangat Betul. gila banget, Luar biasa. luar biasa banget. Lalu saya jadi the best photographer, the first wedding photographer on board waktu itu. Karena yang masuk ke USA Today itu adalah wedding on board, yaitu foto perkawinan yang ada di kapal pesiar. Pesiar. Lalu sama perusahaan kapal pesiar saya dikasih beberapa training tentang fotografi gitu kan. Lalu saya ditemukan oleh the legend of photographer portraiture Amerika, Monty Super. Itu the best photographer in Amerika. Mereka udah disebut the legend lah, tapi udah meninggal orangnya. Saya belajar dari situ, belajar untuk potret tuh. Bagaimana cara memotret orang dengan baik, dan alhamdulillah bagus. Nah, saya kira saya hanya bagus di Amerika. Saya datang ke Indonesia, saya dipanggil sama waktu itu Bapak IGK Manila sebagai kepala ketua STPDN. Dia minta saya motretin PDN STPDN keseluruhan. Beliau sangat menyukai. Lalu udah tangani semua fotografi, bikin brosur oleh saya. Nah, di situ saya sangat berterima kasih sekali Bapak IGK Manila yang sangat mempercayai, tapi dia mengakui keahlian. Itu orang besar pertama yang mengakui. Lalu saya masuk beberapa dunia film ya, masuk still foto ada di Cambridge 1 tahun, lalu ikut di Multivision Plus, Maxima juga, Virgo Film, banyak lah. Itu hanya sebagai perjalanan aja, pengen tahu gimana cara bikin film, gimana untuk mengetahui. Lalu apresiasi tuan rumah itu sendiri seperti apa? Nah, kebetulan waktu itu Gubernur Jawa Barat waktu itu Ahmad Heriawan mau nyalonin gubernur yang kedua kali sama Deddy Miswar. Nah, saya udah memotret asisten pribadi beliau. Dan mereka dia bilang bagus. Lalu dipanggillah saya oleh Gubernur Jawa Barat untuk memotret beliau. Saya foto beliau, lalu beliau mengatakan, ini baru pertama kali saya difoto sama orang kayak gini, katanya belum aja senyum udah jadi duluan fotonya. Air itu sampai kebingungan melihat saya memotret. Lalu saya bilang, kan kalau saya kasih tahu Akang, walaupun saya hitung 1, 2, 3, saya tetap harus di sini. Timing yang tepat untuk ngambil Akang. Lalu waktu ini ada cerita lucu nih. Waktu saya motret, saya di situ ada pot. Saya bilang sama Kang Aher, Kang itu pot ngehalangan. Saya bilang, oh kehalangan, woi, cina gitu. Iya, cina. Ya kan belum. Itu kepala dinas yang ada di belakang ngomong. Itu kurang ajar itu. Fotografer nyuruh Gubernur. Itu Kang Aher tuh, ya nggak apa-apa. Kalau memang fotonya harus begini, ya harus dihilangkan ini, ya nggak ada masalah. Nah, itulah hebatnya Kang Aher. Ya, beliau itu sangat menghargai profesi. Lalu beliau bilang dia fotografer. Oke. Lalu saya bilang lagi begini, iya betul Kang, saya fotografer. Kalau Akang nggak ingin digayain sama saya atau saya atur, Akang bisa nyuruh humas saja. Akang atur sendiri motret, udah ngapain orang humas juga fotografer kok. Saya bilang, iya kan? Kalau Akang bayar, saya kan buat nyuruh Akang untuk bergaya. Benar, fotografer. Nah, di situ saya terus saja jadi fotografer beliau pribadi. Puas. Jadi beliau bilang ya nggak ada lagi kalau saya tuh bagus foto hanya oleh Faisal. Beliau sendiri yang bicara itu. Jadi alhamdulillah. Lalu, nah setelah itu Ridwan Kamil mau jadi wali kota. Itu foto-foto kampanyenya saya yang bikin. Oke. Dan foto yang dicolok oleh warga Bandung itu
karya saya, walaupun baju merah yang dipakai oleh beliau itu bukan karya saya. Jadi begini ceritanya. Udah jadi itu foto, tapi pemotretan hari Sabtu, Senin saya ke Raja Ampat, harus ngebuat film di sana, dokumenter, dan juga bikin buku tentang Raja Ampat, fotografi. Selesai pemotretan, ternyata ada yang ketinggalan, yaitu foto pakai baju merah katanya. Lalu saya ditelepon, saya udah di Raja Ampat, dia bilang udah nggak ada. Ya sudah Kang, aduh kumaha atunya Kang katanya. Ya saya nggak tahu, tapi akhirnya mereka ambil foto baju merahnya, diedit, diambil foto karya mukanya, saya punya. Oke, itulah teknologi ya. Jadi yang baju merah itu badannya doang, hasil wajahnya itu karya saya. Ekspresinya Oh, dapet. Jadi walaupun difoto sama orang lain, tapi yang untuk dicolok katanya warga Bandung nggak ada yang cocok kecuali yang ya alhamdulillah gitu. Lalu keterkaitan dengan destinasi wisata ini, fotografernya yang akan bergerak tuh? Oh ini buku ya. Ceritanya Ini gimana ada saya ngomong sama Kang Aher, Kang, Jawa Barat tuh sangat indah sekali. Gitu. Kalau Akang mau pengen saya ngebuat foto-foto bagus tentang Jawa Barat, kita bikin buku aja kan. Ya sok aja rencanain katanya. Itu rencana tahun pertama gagal, tahun kedua gagal. Tahun 2018 lah baru ini terjadi. Oke. Kan. Kebetulan Kang Aher mau keluar. Lalu saya keliling Jawa Barat ambil buku lah, jadilah buku West Java 1000 Pictures. Apa yang melatar belakang bukunya? Ya karena keindahannya Jawa Barat. Jawa Barat itu sangat potensi, unik dan indah. Nah ada yang kalau menurut saya sih ngapain jauh-jauh Keluar. Jawa Barat aja udah indah. Edan, Jawa Barat. Edan Jawa Barat kan lain bohong. Lalu apa Kang Aher menyikapi album foto ini? Beliau sangat suka sekali. Oke. Sangat suka sekali, walaupun di sini beliau tidak ikut dalam namanya masuk di sini, tapi karena pencetakannya zaman Ridwan Kamil akhirnya, karena beliau kan seperti itu. Dan saya menjadi kuratornya, jadi fotografernya juga, termasuk ngedesainnya juga buku ini. Dan ini telah beredar ke seluruh Jawa Barat. Menjadi dokumentasi atau Buat gimana? kamu aja yang datang. Oke, merchandise. Nah, hanya itu aja. Kayaknya dikasihkan buat. Dan sekarang saya mau ngasih buat Budi. Oke. MPTV Budi Langit. Budi Langit dari MPTV ini. Kalau Kang Budi mau ke Jawa Barat, walaupun sekarang udah agak berubah-ubah, tapi bisa menjadikan patokan sebuah keindahan. Oi, sejajar kasih roba. Aku nuhun Sobat Master ini dengan gambar akan berkisah. Jadi keliling Jawa Barat mah tuh kudu lempangan ningali ieu sebagai bahan acuan referensi. Jawa Barat itu bagaikan surga. Jadi kalau daun alun itu ada tulisan Tuhan sedang tersenyum ketika menciptakan tanah Pasundan. Ini senyumnya seperti ini ya. Look at this is picture by Powerhead Faisal. Keren sekali. The picture is by many photographers. Yes. Friend Keren of sekali. mine. Thank you. Dan ini menjadi saksi bisu jejak digital perjalanan Jawa Barat ada di tangan Faisal. Oke, Pak. Ini bagaimana untuk kiat-kiat menjadi seorang fotografer handal untuk sahabat Master People? Apa misalnya, Pak? Oke. Kalau untuk jadi fotografer itu hanya satu aja kan. Oke. You have eye, you got vision. You have eye. You have sense of art, you got picture. Oke. Jadi fotografi itu saya bisa mengajarkan 1 jam kepada Akang dengan mudah, trik-trik fotografi apa itunya apa mudah. Tapi do you have any talent? Apakah punya bakat atau tidak? Gitu. Tapi walaupun orang yang sudah punya bakat dalam jangka 1 bulan atau 2 bulan ke depan dia akan menghasilkan foto yang bagus. Tetapi orang yang punya bakat akan dilatih dengan banyak melihat foto orang lain, lalu belajar motret-motret, mungkin akan memakan waktu 5 sampai 10 tahun ke depan. Tapi kalau dia mah rajin memotret, salah satunya lagi keluar rumah, foto aja dulu sekeliling rumah. Kalau di sekeliling rumah yang jelek bisa jadi bagus, you got eye. Oke. Ya kan? Ya, ya. Anda jalan melalui gang itu setiap hari, tapi
Kalau Anda bisa melihat keindahan yang ada di dalam di gang itu, lalu Anda pun jadi indah, you got eye. Gitu cina bro. Anda masuk ke dapur, lalu ada Angle yang enak. angle-angle yang enak, kamu foto jadi bagus, you got eye. Kalau masalah belajar fotografi 1 jam saya bisa ajarkan. Tapi Feel. your feel and your eye, your passion itu different. Ini Itu menarik. kasus lain gitu dari fotografi. Menarik kasus lainnya, ada feeling, ada mata, ada Insting. insting naluri. Yang maksud insting Anda jalan di gang. Lihat anjir ya halus. Ceprek jadi bagus. You got eye. Dan orang bilang bagus, 1 orang, 10 orang bilang bagus, 1 bilang jelek, kan hiji mantep. Dah bro. Ya kan? Yang satu lagi, saya yang paling penting dalam fotografi adalah pengenalan lensa dengan baik. Misalkan wide angle gimana, normal lens gimana, telelens gimana. Kalau kita pakai telelens hasilnya bagaimana, seperti tadi lah saya contohin. Kalau Anda ingin lebih menyempit, mundur sedikit pakai tele, akhirnya begitu kan. Lalu kalau Anda ingin lebih lebar, gimana cara melebarkannya, tapi apa yang kita dapat dari lebar itu, distorsikah atau tidak, seperti itu. Itu sebenarnya yang sulit diajarkan ya itu, insting itu, pengenalan lensa dan mengenali lensa itu dengan baik. Kalau Anda udah mengenal, kalau kita udah pakai lensa, kita tahu hasil dari lensa ini akan menjadi begini. Waktu melihat sesuatu yang indah, wah ya cocoknya pakai lensa seperti ini. Tapi awalnya tetap aja kita belajar dengan memakai lensa normal yang seperti saya bilang tadi. Keluar rumah ningali sendal posisi kia, kena sinar matahari, aduh kena bayangan jepret halus. Jadi foto dulu orang, kalau mau motret bagus itu foto dulu rumah Anda, bikin bagus dulu di suasana yang setiap hari Anda lihat sehari-hari. Foto heula. Terus kalau pengen memotret orang bagus, foto heula dulur maneh kabeh. Iya, benar. Orang yang biasa kita lihat sehari-hari itu dia jelek, lalu kita bikin bagus, jadi bagus. That's the key, man. Yes. Keywordnya keren. Oke, Sobat Master, ini tidak terasa nih. Coba menarik dunia fotografi. Ini master sesungguhnya kok. Saya menemui fotografer yang bisa berbicara tidak hanya berdasarkan data, tapi ini cerita pengalaman yang tidak semua orang bisa menemui beliau dengan salah satu fotografer sama dunia lah kita. Dan Jawa Barat telah terbukti menjadi apresiasi ini. Ini satu mahakarya menurut saya. Tidak semua orang bisa memiliki kesempatan peluang untuk mengabadikan ini, karena saya tidak tahu ini foto yang di tahun perahu ini tahun berapa, entah 20 tahun kemudian seperti apa kan bisa berubah Pak. Ya, ini akan menjadi sebuah histori. Betul. Karena foto adalah life story. Betul. Jadi kalau foto zaman sekarang yang diedit-edit udah bukan life story lagi. Betul. Itu liar story. Oke. Ya, jadi foto itu hasil what you see is what you get. Akan menjadi sebuah life story, cerita kehidupan kita. Akan menjadi sebuah nature story, cerita kehidupan alam seperti yang saya bilang. Keren. Sobat Master. Jadi foto, life story, and nature story. Dengan gambar, satu gambar akan berkisah sejuta cerita. Betul, gambar banyak cerita. Banyak cerita, Anda mengalih satu gambar sebelah sini, alihkan kamera sedikit, cerita akan berubah. Berbeda. Akan lain. Pictures talking about your eyes. Oke. Pak Faisal ini keren, sangat luar biasa. Ini tidak terasa kita di penghujung waktu. Pak Faisal Nggak sangat apa-apa, ingin santai aja. lebih jauh, tapi di belakang sudah menunggu. Nggak apa-apa, Narasumber nanti berikut. kita kita bicara review lagi. lagi Santai 2 aja. jam ke depan secara relax spesial dengan beliau tentang picture. Kita berkunjung lagi di lain waktu. Nah, saya hanya menyampaikan pesan beliau bahwa apa yang kita punya bakat, apa yang kita punya naluri, itu mestinya dilatih. Difokuskan terus berlatih karena bagaimanapun itu menjadi proses pembelajaran yang orang untuk melatih naluri ya. Ini punya Jadi nilai. insting kan. Jadi gini kan, naluri itu kita kembangkan dari kecil, kesukaan kita apa, itu Oke. akan ketahuan.
gitu kan, dan fokuskan, dan itu menghasilkan atau tidak. Saya hobi dengan foto dari semenjak kecil yang saya bilang. Ini yang menarik. Yang saya Foto tidak dari sengaja kecil. akhirnya saya bisa keliling dunia karena ini. Ini Seluruh Indonesia saya kelilingi dari Sabang sampai Merauke. menarik Bro. Saya pengen seperti beliau sebenarnya, tapi ini lebih keren. Dari umur 4 SD beli kamera dan terjawab berapa tahun kemudian bisa Itu nggak sengaja. keliling dunia Bro. Ini orang mahal. Saya punya kawan juga sama fotografer dengan skill fotografer, dia melampiaskan kekecewaannya. Iya, betul. Tapi dia Banyak. langsung fokus, wah berangkatlah ke Cina Pak. Ada orang yang menjembatani juga ambil gambar di Cina. Didiklah orang Cina untuk belajar foto, padahal dia berangkat dari kekecewaan hati Iya. Pak. Jadi disalurkannya, aing moto we daripada kesel di imah gitu. Nah, itu keren tuh. Oh, cekurangnya aja nukir. Akhirnya bagus karya di Cina, dia beberapa karya yang sangat populer di Cina. Akhirnya mendidik beberapa orang Cina belajar foto profesional dalam hal ini. Dan itu seorang perempuan. Oke. Ini Sobat Master, kisah menarik alumni malam minggu ini berbeda karena dengan fotografer yang luar biasa. Sekarang malam minggunya Pak Faisal seperti apa memaknai malam minggu ini? Kalau saya malam minggu karena situasi pandemi ya, saya pikir di rumah aja. Terus saya suka ngeliat-liat foto-foto dahulu lagi, back to the itu kan, terus ya karena zaman pandemi life is hard. Oke. Hidup itu keras men. Benar, hidup ini keras zaman pandemi ya, bagaimanapun tetap kita sikapi. Tapi kita sikapi dengan lapang dada. Betul Bang Dada. Karena pasti berlalu lah. Oke, dan dijawab dengan sebuah karya. Iya, karya aja Oke. gitu tadi. Saya juga masih suka jalan bawa kamera. Sip. Jadi itu harus dilakukan, kalau enggak losing meaning nanti. Yes. Hmm. Iya. Oke, Jadi bahaya itu. ini Sobat Master, ketua master fotografer kita luar biasa. Sangat menarik Pak Faisal, terima kasih di waktu yang Ya, luar biasa sama-sama ini. Kang Budi Langit. Nanti kita bincang-bincang lagi di kemudian hari. Oke, Sobat Master, inilah Pak Faisal. Saya mengucapkan terima kasih banyak dengan kehadiran beliau ini, menjadi satu karya yang maha hebat di waktu zaman kepemimpinan Pak Aher, menjadi bukti nyata kan. Dan semoga beliau akan mewariskan lagi yang lebih indah. Karena Mbak Klopnya pernah berkata, saya tidak akan mewariskan karya tapi mewariskan hakikat. Saya akan mewariskan karya. Nah itu, beliau mewariskan karya. Saya Kang Budi Langit ditemani oleh Pak. Faisal Toha. Sampai ketemu di alumni malam minggu berikutnya.